Bulan Maret kemarin, timnas Indonesia benar-benar menjadi salah satu tim yang paling banyak menghadirkan kejutan-kejutan tak terduga. Bergabungnya sejumlah pemain dan pelatih baru ternama membuat nama Indonesia makin jadi sorotan. Dan hal itu diakui secara langsung oleh pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu. Meski Indonesia memiliki rank 123 FIFA, namun harus diakui kalau Indonesia punya skuad setara tim-tim yang mentas di Piala Dunia. Sementara di bulan Juni, meski Pak Erik mengkonfirmasi nggak akan ada pemain keturunan tambahan, namun dengan kedalaman skuad yang dimiliki saat ini, Indonesia seharusnya bisa amankan 4 poin dari 2 laga sisa di babak round 3. Lantas seperti apa? Mari kita ulas selengkapnya. Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan Gerald Vandenberg sepertinya mulai menemukan kerangka tim yang tepat untuk menyambut laga melawan Cina dan Jepang, yang mana diprediksi kalau di 2 laga tersebut Indonesia akan memainkan sistem yang berbeda walaupun tujuannya tetap sama, yakni kemenangan. Nah, masuknya 4 pemain baru dalam diri Ole, James, Emil, dan Pelupessy dianggap akan membuat pilihan itu makin beragam, dan absennya Marcelino dan Martin Paes versus Cina dirasa masih bisa ditutupi dengan keberadaan pemain lain. Ya, dalam 27 nama yang akan dipanggil untuk pemusatan latihan di Bali pada tanggal 26 Mei mendatang, memang sebagian besar tim akan diisi nama-nama yang selama ini jadi langganan. Akan tetapi untuk starting line up, Patrick Kluivert seperti akan menyiapkan langkah tak biasa yang bahkan di era kepelatihan sebelumnya. Di mana diyakini untuk memperbesar peluang menang, Kluivert diprediksi akan langsung memainkan semua pemain abroad di daftar starting line up, yang mana artinya tim ini akan benar-benar bernuansa Eropa, dan sejatinya itu adalah hal yang masuk akal. Memang untuk sistem ini, adapun pemain-pemain Liga 1 harus siap dalam tanda kutip dikorbankan. Namun kembali lagi, kalau ingin meraih hasil terbaik, maka yang main harus skuad yang diisi nama-nama terbaik di tiap lini. Ya, mengacu pada formasi andalan Kluivert yang identik dengan 4-3-3, maka itu sangat ideal bila diisi nama-nama pemain abroad. Untuk pos kiper kemungkinan besar akan diserahkan ke Emil Audero karena Martin Paes absen karena akumulasi kartu. Kemudian untuk 4 back di belakang, nama Jay Itzas, Mads Hilgers, Calvin Verdonk, dan Kevin Dix. Lalu ada si anak hilang Elkan Bagot yang sudah tiba di Bali terlebih dahulu. Lalu 3 di tengah, Joe Pelupessy, Ivan Jenner, dan Tom Haye tentu saja adalah kombinasi terbaik. Nah, untuk pos 3 penyerang, ada kemungkinan Dean James akan didorong sebagai winger sebelah kiri dan bisa gantian dengan Ragnar Oratmangun. Sedangkan di sayap kanan, bisa jadi nama Eleno Reinders adalah yang dipakai di sana. Dan oleh Romeni ditugaskan sebagai ujung tombak. Setelah 2 laga terakhir tampil cukup apik dengan 2 gol. Tentu mereka bukan tipe pemain statis, di mana artinya mereka bisa saling bertukar posisi secara alami untuk menciptakan sebuah kombinasi. Sementara itu, melihat sikon yang ada, pelatih Jepang Hajime Moriyasu benar-benar merasa salut dengan PSSI karena mungkin hanya mereka yang bisa melakukan naturalisasi secara cepat dan itu sejatinya telah berulang kali dilakukan. Dan Moriyasu sebagaimana dikutip dari Football Channel merasa kalau feelingnya soal Indonesia akan jadi tim yang menemani Jepang adalah benar adanya, di mana keyakinan itu bertambah kuat setelah melihat beragam dinamika perubahan yang dilakukan PSSI. Mulai dari penunjukan tim pelatih baru, lalu penunjukan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis, dan udah pasti soal naturalisasi. Nah, menurut jurnalis senior Jepang, Toshiyuki Osumi, ia secara gamblang memberikan analisis mendalam terkait kekuatan tersembunyi yang dimiliki timnas Indonesia selama gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026.
di mana ia mengingatkan kepada semua tim di grup C untuk waspada dengan Indonesia, terutama ke Australia, Bahrain, Cina, dan juga negaranya sendiri, Jepang. Menurutnya, timnas Indonesia menjadi tim dengan perkembangan yang paling cepat di Asia. Hal ini karena skuad Garuda mampu melampaui 50 negara lain di ranking FIFA hanya dalam waktu 4 tahun saja. Dan sekarang Indonesia punya persentase sekitar 70% untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Indonesia yang semula berada di peringkat 123 peringkat FIFA dan dipandang sebagai kandidat terbawah justru menunjukkan upaya yang tidak terduga. Indonesia saat ini menjadi tim dengan pertumbuhan tercepat di Asia. Pada awal 2020, mereka berada di peringkat 173 FIFA. Namun hanya dalam waktu 4 tahun, Indonesia telah melampaui hampir 50 negara lain. Ucap sang jurnalis dikutip dari fifa.co.id. Lebih lanjut, sang jurnalis senior itu juga menegaskan kalau sebenarnya ia telah merasa takjub dengan penampilan timnas Indonesia semenjak berkompetisi di Piala Asia awal tahun 2024 serta Piala Asia U23. Dan soal persiapan pertandingan di bulan Juni, ia mengingatkan kepada Cina untuk hati-hati. Ya, bagi Osumi, ini adalah skuad Indonesia terkuat yang pernah ada dalam sejarah. Karena itulah ada baiknya Indonesia benar-benar dianggap sebagai calon terkuat pendamping Jepang di grup C. Waspadalah terhadap Indonesia, ini adalah tim terkuat mereka yang pernah ada, tegas sang jurnalis mengutip dari laman Soccer Hero. Indonesia setara tim-tim di Piala Dunia. Ya, kembali ke soal Hajime Moriyasu, di mana ia sejalan dengan apa yang diutarakan Toshiyuki Osumi. Baginya, timnas Indonesia memang layak disebut sebagai salah satu tim di Asia yang kemajuannya sangat terasa, dan dia melihat tim ini sebagai ancaman yang harus dihadapi dengan persiapan matang. Untuk itu, ia seperti memberi warning khusus kepada Cina yang bagaimanapun akan merasakan gimana gilanya atmosfer GBK, dan Bahrain serta Arab Saudi sudah merasakannya secara langsung. Timnas Indonesia adalah salah satu negara yang benar-benar membuat kemajuan besar dan semakin kuat seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, Timnas Indonesia juga memiliki pendukung yang sangat bersemangat yang akan memberikan dorongan besar ketika bermain di kandang. Jadi untuk setiap lawan wajib bersiap-siap, ucap Moriyasu dikutip dari situs AFC. Kluivert siap berikan kejutan di bulan Juni. Sementara itu, untuk komposisi menghadapi Cina nggak jauh beda ketika melawan Bahrain. Hanya saja kembalinya Ragnar dianggap sebagai poin plus. Karena Ragnar di klub ini lebih sering ditempatkan sebagai free roll dan perform, maka bisa jadi hal itu juga bisa dimaksimalkan oleh Kluivert. Lantas siapa dong yang diganti? Bisa jadi adalah Ivan dan Tom digeser mundur dikit membentuk double pivot bareng Pelupasi. Nah, dengan skema 4-2-3-1, harusnya kreativitas untuk bongkar pertahanan Bahrain yang sangat ngandelin otot bisa lebih cair, dan Mimin percaya tim pelatih udah nganalisis gimana tim modelan kayak Bahrain ini main. Long ball, spam crossing, main fisik, dan pastinya guling-guling. Ya, di atas kertas, peluang Indonesia untuk meraih 4 poin harusnya bisa. Menghadapi Cina di depan puluhan ribu fans sendiri, Indonesia harus bisa amankan 3 poin. Lalu melawan Jepang harusnya bisa amankan 1 poin, apalagi Jepang sudah memastikan diri lolos dan kemungkinan akan menggunakan skuad lapis ketika menjamu Indonesia. Tapi perlu diingat, Jepang tetaplah Jepang. Tim lapis mereka tetap saja punya kualitas yang tak bisa diremehkan.
Dan terlepas dari apapun, sekali lagi, semoga untuk segala persiapan diberikan kelancaran sehingga bisa dapat hasil terbaik. Dan buat para pemain, semoga bisa perform di klub untuk kemudian tampil dengan kondisi terbaik ketika membela Garuda. So, tetap semangat dan sukses selalu, oke?